Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sedang berjuang di Palestina itu akidahnya berbeda, Ustaz. Dibilangnya Syiah seperti itu, Ustaz. Khusus ke Hamas, Ustaz. Begitu. Yang pertama begini, sebagai Muslim, ya, kita punya karakter, dan karakter ini digerakkan oleh keimanan kita. Karena itu kita disebut insan yang beriman dan dipanggil dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, karakter iman ini yang membedakan nanti dengan karakter-karakter yang belum beriman. Karena semua bagian tubuh kita secara fungsional itu dipandu oleh iman. Mata dipandu oleh iman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, iman itu akan memandu pandanganmu sehingga melihat yang baik-baik. Yang tak baik menurut imannya maka dipalingkan. Itu seluruh tubuh. Demikian ketika masuk ke lisan. Hei orang-orang yang merasa beriman, imanmu akan menuntun lisanmu untuk berkata yang baik. Tidak mencela, tidak menuduh, tidak bikin hoax. Siapapun yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, kalimat hari akhir ini penting menunjukkan bahwa ada peristiwa di hari akhir itu yang mengevaluasi semua bagian tubuh kita saat berperilaku di dunia ini. Itu yang kita sering sebut dengan nama hisab. Ya? Nah, siapa yang masih merasa punya iman pada Allah dan yakin akan dihisab, nah, salah satu yang memberatkan hisab itu perilaku lisan. Maka kata Nabi, katakan yang baik-baik dengan lisanmu, kalau tak mampu kontrol itu supaya diam saja. Nah, jadi yang pertama, karakter iman bagi seorang insan yang beriman, seorang mukmin, menjadikan dia hati-hati dalam bertutur. Apalagi bila itu terkait dengan keyakinan-keyakinan, akidah. Ya, maka yang pertama, yang penting untuk dilakukan adalah menjaga lisan kita. Mesti hati-hati karena setiap apa yang kita lakukan, tutur kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata-kata yang terkait dengan keyakinan tadi, karena dia akan mencari pemiliknya. Ya. Si fulan berkata misalnya, oh, dia misalnya tidak beriman, dia kafir misalnya. Ya. Padahal kenyataannya misalnya dia punya iman, maka tuduhan itu, kalimat itu akan mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan pada yang dituduhkan, dia mencari. Ya, di bumi tidak ditemukan ke langit, tidak ditemukan kembali kepada yang menuturkan. Ini hal yang pertama untuk kita, untuk saya, untuk Rozki, untuk siapapun. Yang kedua, tidak kita mengeluarkan statement atau bahkan bersikap atau ikut-ikutan. Nah, ini dia, ya. Atau ikut-ikutan. Ada yang bertutur langsung ikut begitu saja, tidak. Ada standar dalam Al-Quran itu bagi setiap insan beriman. Jika seorang muslim, dia beriman, mukmin dia, maka standar terkait segala hal yang ia terima untuk ia berikan respon, standar pertamanya ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-36. Ya, ketika Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad. Kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan pernah kamu ikut-ikutan. Yang paling berbahaya misalnya tokoh, public figure menyampaikan sebuah statement tanpa dasar pengetahuan, lalu dia punya jamaah misalnya. Dia punya pengagum, dia punya muhibbin, diikuti itu. Dan diikutinya adalah ya tanpa basic pengetahuan lagi. Ya, secara ya demikian saja diterima. Jadi gambarannya diterima begitu saja lantas diikuti padahal mungkin tidak tepat. Nah, itu dilarang oleh Al-Qur'an. Apalagi jika kita berprinsip ya, semua yang kita kerjakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh sembarangan berkata. Maka tegas Allah menyampaikan, Inna sama, sumber informasi yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, ini alat-alat untuk mendapatkan informasi, ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Kan data masuk ke kita diolah jadi informasi di knowledge, jadi pengetahuan. Nah, itu sumbernya 3 yang kata Allah. 1, inna sama, pendengaran. Masa selama ini punya telinga nggak pernah dengar informasi yang benar, ya, terus langsung bikin statement di lisan. Lisan ini kan bukan sumber informasi, ini adalah alat tutur. Sumber informasinya apa yang didengar, itu yang dikatakan. Makanya baik kan, dari dengar dia berkata, ya kan? Kemudian wal basar, penglihatan, ya, wal fuad, apa itu fuad? Akal budi yang menyaring segala hal, ya, untuk memahami, mengkonstruksikan lagi. Jadi kita mendengar disaring tuh sama akal kita tuh, ya kan? Kemudian kita melihat disaring, kan nggak semua yang dilihat mesti kita respon.
Coba kalau Roski lihat sesuatu langsung direspon nggak? Kan tidak. Dipertimbangkan dulu kan. Lihat orang minta-minta di pinggir jalan, benar nggak minta-mintanya nih? Atau jangan-jangan kakinya cuma dilipat ke dalam tuh ya, kan? Ya kan? Nah, kadang-kadang kan kita nggak langsung kasih kan, lihat dulu apakah nasihatin atau kita kasih sesuatu. Nah itu fuad namanya yang merespon itu. Maka itu nanti oleh Allah akan disoal. Ya ketika lisannya bertutur misalnya, oh ini gerakan ini adalah alirannya A, ya dan itu memberikan dampak misalnya di masyarakat. Apalagi dalam kasus Palestina ini. Tadi spesifik mengatakan ini Hamas misalnya, tadi dinilai sebagai ini Syiah tadi ya yang ditanyakan. Wah itu kan sesuatu yang dalam sekali, tajam, ya kan? Ya, karena yang disoal itu bukan sekedar gerakan, tapi juga di dalamnya ada keyakinan, ya kan? Di dalamnya ada aliran. Ketika disebut Syiah kan sudah berbeda dengan Sunni, sudah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Babnya sudah akidah, ya kan? Nah, dalam konteks demikian ketika dituduh seperti itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dituduh bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi repot tuh, jadi bahaya tuh. Ya, berpeluang kemudian menerima vonis-vonis sesat misalnya, vonis menyimpang dan sebagainya, bahkan kufur. Itu yang paling berbahaya, ya, yang paling. Nah, itu akan ditanya tuh. Dari mana dapat sumber demikian? Telinganya akan ditanya satu saat, dengar dari mana? Kemudian matanya yang ditanya, baca dari mana tuh? Ya, akal budinya akan ditanya, satu saat akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu adalah selalu basicnya pengetahuan. Dan mesti hati-hati siapapun yang bicara, kita kembalikan benar nggak tuh? Ya, kita gali, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat-perangkat untuk mengakses. Apalagi sekarang gampang sekali kita lihat-lihat ya. Ya bisa misalnya di buku-buku yang kita baca, sejarah-sejarah, diverifikasi lagi. Bahkan kita bisa lihat di internet, yang itu pun bisa ditanya lagi pada ahli sejarah. Karena kan banyak yang kita bisa lihat. Kan demikian kata Imam An-Nawawi itu, beliau punya kitab bagus tuh. Yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu. Sebelum menulis Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, atau Syarah Sahih Muslim ya, itu menulis namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menyampaikan wala yata'allamu mimman wala yata'allamu, dan tidaklah seorang murid itu belajar ya illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali kepada seorang guru yang pakar di bidangnya. Ya. Ini menunjukkan spesialisasi bidang ilmu. Jadi kalau pengen tahu sejarah, ya lihat pakar-pakar sejarah atau dia belajar sejarah. Nah, jadi kalau rezeki tidak mengalami sejarah, maka belajar sejarah. Baca, tanyakan pada pakar. Jika ingin belajar hadis, ya pelajari pada ahli hadis. Jangan belajar hadis pada ahli sejarah. Ya kan? Jika ingin belajar tafsir, datang kepada ahli tafsir.